Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Munadia Waridatik Diana Fauzi dengan NPM 10060318135. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang uji stabilitas dipercepat untuk memenuhi tugas dari farmasi fisika. Uji stabilitas dipercepat itu kayak suatu obat dilakukan uji stabilitas dipercepat untuk mengetahui masa simpan atau waktu kadaluarsa dari sediaan tersebut dengan cara mempersingkat waktu dalam menguji stabilitas obat. Kalau secara umumnya, kadaluarsa obat itu saat kadar obat tersisa 90% apabila tidak dinyatakan lain. Baik, untuk lebih memahami lagi, maka akan dilakukan latihan soal untuk uji stabilitas dipercepat. Berikut adalah data stabilitas obat, yang dimana di sini ada 30 derajat Celcius sama 40 derajat Celcius. Di sini ada dua kolom, yaitu ada T atau waktu, dan C atau sebagai bobot dari setiap senyawa tersebut. Yang dimana ketika senyawa tersebut atau zat tersebut semakin berangsur, maka akan membutuhkan waktu semakin lama pula. Jika sudah diketahui data stabilitas obatnya, maka akan melanjutkan untuk menentukan orde 0, orde 1, dan orde 3. Yang dimana orde 0 itu tidak dikurang atau dikali atau sebagainya. Setelahnya orde 1 akan dilencekkan. Setelah itu orde 2-nya akan dihitung 1/C atau dari yang orde 0. Selanjutnya seperti itu untuk yang suhu selanjutnya juga. Bila mana sudah menentukan orde reaksinya, maka dihitung lagi regresi linearnya dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Dengan rumus sumbu X, T sama dengan jam, sumbu Y, kalau yang orde 0 itu CT, kalau sumbu X-nya T sama dengan jam, sumbu Y-nya lan CT, kalau orde 2, sumbu X, T sama dengan jam, sumbu Y-nya 1/CT. Setelah itu, kalau sudah diketahui dari hasil dari orde 0, orde 1, orde 2, orde reaksi ditentukan dari nilai R yang mendekati kurang lebih 1. Kalau sudah mengetahui regresi linearnya atau sudah menghitung regresi linearnya, maka akan dilanjutkan yaitu mencari nilai A, B, dan R. Untuk mencari nilai A, B, dan R, seperti yang saya tadi katakan, yaitu regresi linear dengan orde 0, orde 1, orde 2. Di sini, pada suhu 30 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius, ternyata yang mendekati dari 1, nilai 1, yaitu orde reaksi 0 memiliki nilai R yang paling mendekati 1, begitupun dengan pada suhu 40. Orde 0 memiliki nilai R yang paling mendekati dari 1. Nah, kita lanjut menuju langkah ketiga, yaitu menentukan konsentrasi kadaluarsa T 90%. Rumusnya, rumus orde 0, karena yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, yang mendekati dengan nilai 1 yaitu orde 0. Dengan rumus waktu kadaluarsa T 90%, C 90% sama dengan C0 dikurang K25 derajat dikali T 90%. Diketahui C0 sama dengan 250 mg, yang mana ini adalah bobot zat dalam sediaan tersebut. C 90% sama dengan 90% dikali C0. C 90% sama dengan 90/100 dikali 250 mg per mili. C
C 90% sama dengan 225 mg per mili. Yang ditanyakan adalah T90. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan K25, di mana pada suhu 30 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius pada orden 0 di suhu 30 dan orden 0 juga di suhu 40 sudah diketahui ya ABR-nya. Setelah sudah diketahui ABR-nya, kita cari T30 derajat kan sama dengan K30 sama dengan 2,0825. T40 derajat sama dengan K40 2,1088. Dan rumus dari sumbu X yaitu 1 per T, rumus dari sumbu Y yaitu ln K. Di sini kita memakai persamaan Arrhenius. Di sini sudah dihitung, ditambahkan, dan sudah mendapatkan juga K-nya dan ln K-nya. Terus udah ada hasilnya juga, persamaan regresi linier K universal, Y sama dengan 1,125 dikurang sampai 118 per 8X. R sama dengan 1. A sama dengan 1,1125 dan B-nya 118,8. Kita lanjutkan langkah yang menentukan K25. Menentukan K25 yaitu ln K25 sama dengan 1,125 dikurang yang B, yang tadi A dikurang B 118,8. Selanjutnya ln K25 sama dengan 1,125 dikurang dari data-data sebelumnya yang sudah dihitung. Ln K25 sama dengan 1,125 dikurang dari jumlah yang di atas yang sudah dijumlahkan, dan K25 sama dengan hasilnya 0,7265. Maaf, 63. K25 sama dengan antilon 0,7263 dengan hasil K25 sama dengan 2,0674. Selanjutnya yaitu pembuktian ke universal nilai K. T30 derajat sama dengan K30 derajat sama dengan 2,0825. T40 derajat sama dengan K40 derajat sama dengan 2,1088. Untuk membuktikan nilai K30 sama dengan 2,0825 yang tadi saya katakan. Ln K30 sama dengan 1,125 dikurang 118,8 dikali 1 per 30 ditambah 273. Selanjutnya dihitung kembali yang sudah kalian lihat dengan hasil 0,7329. Setelah itu diantilonkan dari 0,7329 tersebut mendapatkan hasil yaitu 2,0811. Untuk membuktikan nilai K40, 2,1088 yang sudah saya tadi singgung, ln K40 sama dengan 1,125 dikurang 118,8. Seperti biasa sama yang tadi 30 derajat juga, seperti itu ngitungnya sama saja. Terus mendapatkan hasil 0,7455. Setelah itu dari 0,7455 itu diantilonkan sehingga mendapatkan hasil 2,1075. Langkah terakhir menentukan T 90%. Untuk langkah terakhir ini, data yang diperoleh adalah diketahui C0 adalah 250. C90% yaitu 225 mg. Terus K25 derajatnya yaitu 2,0674. Yang ditanyakan itu kan waktu kadaluarsa. Nah, kita selesaikan untuk menentukan nilai T90%-nya. T90% sama dengan C0 dikurang K25 derajat dikali T90%. Itu rumusnya. Udah gitu kita masukkan data yang telah diperoleh,
yaitu 225 sama dengan 250 dikurang K25-nya kan 2,06474, maaf, dikali T 90%. Nah, setelah itu kita cari nih T 90%-nya. 2,0674 dikali T 90% sama dengan 250 dikurang 225. Dicari, udah dapat T 90%-nya itu 25 per 2,0674 sama dengan 12,0925. Nah, karena yang kita butuhkan itu adalah bentuk jam, maka dibulatkan menjadi 12 jam. Begitu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.